Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Nah, tadi rumus Y hat itu kan X transpose dikali sama beta ya. Untuk dapetin beta, kita perlu lakukan, kita coba cek rumusnya dulu ya. Rumusnya itu kurang lebih kayak gini. Lateksnya kita bisa beta sama dengan X transpose dikali X. Ini pangkat min 1. Min 1. Nah, gitu kan. Terus dikali sama Y X pangkat transpose. Nah, kurang lebih untuk mendapatkan beta, kita bisa pakai persamaan ini kan. Dimana nanti kita punya Y hat sama dengan Y hat itu sama dengan X transpose dikali X transpose dikali beta. Nah, gini kan rumusnya kan. Jadi ini bisa dihapus sih. Jadi pertama kita harus cari beta. Beta itu X kali ini pokoknya. Gimana cari betanya? Kita coba pakai dftrain. Kita pakai length ya. Kita pakai length untuk prediksi weight-nya. Kita pakai length seperti ini. Gitu. Kita bikin vektornya. Jadi ini vektornya. Tapi kita mau coba gini aja. Dftrain, ini intercept. Ini intercept sama dengan 1. Kalau kita cek dftrain, nah ini intercept 1 semua ya. Ini sebenarnya bukan intercept sih, ini kayak koefisiennya gitu. Kita aplikasiin juga untuk tes gitu. Nah, untuk X-nya kita pakai intercept sama pakai length. Ini adalah desain matriks kita. Kita bisa rubah ini ke matriks. Ini adalah matriks kita. Jadi ini adalah X. Kalau dicek X, kita shape di sini. N kita adalah 2700, ini jumlah barisnya, kolomnya ada 2 gitu. Intercept sama length gitu. Ini adalah desain matriks kita. Terus Y-nya. Y-nya itu adalah dftrain. Kita ambil weight-nya kan di sini. Kalau dicek shape-nya itu N kali 1 di sini. Cek ya. Sip, bener. Nah, dari sini kita bisa hitung tuh beta sama dengan X transpose X ya. Jadi beta sama dengan X transpose dikali X. Coba cek dulu ya. Beta. Bener kan ya? X ini kita inverse ya. NP inverse. Coba kemarin kita inverse gimana ya? Kita coba cek dulu ya. Karena NP inverse matrix. Nah, kita pakai ini. Oh, ini ya. Kita cari inverse tadi pakainya ini. NP ini. Kita cari inverse-nya di sini. Ini adalah inverse-nya. Setelah dapat si bagian pertama ini, kita kali Y ya. Ini dikali Y, kali add Y. Setelah dikali Y, kita kali X transpose. Ini nggak bisa ya, coba. Y ke add X dot transpose. Coba X transpose kita berapa ya?
X transpose shape harusnya bisa ya ini ya. np dot coba kita rubah gini. Ini beta dikali, coba ini beta kita ya. Kita punya X transpose X dikali Y transpose X. Jadi ini kita dibalik ya. Jadi ini tadi kan Y X transpose, jadi X transpose Y. Aturan dari matrix multiplication ya. Karena kalau kita mau coba multiply antara X sama Y, kolom yang ada di X itu harus sama dengan baris yang ada di Y. Kalau teman-teman bingung, nanti coba-coba aja gitu di sini. Dan setelah coba-coba nanti jangan lupa untuk divalidate lagi ya. Jangan sampai mungkin penulisan kita aja yang salah di sini gitu. Nah, mungkin ini kebalik ya. Nah, kita udah dapat betanya gitu. Betanya, beta 0-nya negatif 32, beta 1-nya 42 gitu. Berarti itu mirip kayak gini rumusnya. Hat Y itu sama dengan negatif 32,4 dikali 42,6 X. Ini tambah ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini mungkin kita bisa pakai I. Ini kita bisa pakai I gitu. Nah, kalau misal kayak gini, berarti coba kita ada df train xi. Xi itu adalah si lengthnya. Jadi ketika kita masukin lengthnya segini, harusnya y predict itu mirip-mirip value ini gitu. Kita coba ya, satu. Jadi kita bikin satu fungsinya dulu. Y hat sama dengan lambda x, di mana x itu sama dengan beta 0 ditambah beta 0 dikali beta 1 dikali x gitu. Ini kita giniin. Nah, kita coba ya. Di sini y hat kita masukin y hat function gitu. Y hat function kita masukin x sama dengan segini. Harusnya angkanya itu mirip-mirip 20,28. Ini 20,94 gitu. Artinya kita berhasil memprediksi berat kepiting hanya dari panjangnya gitu. Ketika panjangnya kita rubah jadi 1,4, 1,4 ini ya, 1,41, harusnya weight-nya itu 27 ya. Kita coba. 27, bener ya di sini ya. Kita coba 1,5 di sini. Kalau 1,5 itu harusnya 33 ya di sini ya. Berapa tadi? 33 ya. Ini 34. Mirip-mirip kan ya di sini. Jadi fungsi kita itu berhasil gitu. Kita berhasil memprediksi berat hanya dengan lengthnya saja gitu. Nah, bagaimana kita memprediksi berat dari 3 kovariat gitu, katakanlah. Ya udah berarti tinggal kita tambahin di sini. Jadi kita rubah di sini jadi diameter ya. Diameter kita pakai 2 kovariat di sini ya. Jadi ini desain matriks kita bakal jadi seperti ini. Pertama itu adalah intercept 1, kedua itu adalah length, ketiga itu adalah diameter. Ini adalah desain matriks kita. Terus kalau kita coba fitin ke sini, beta kita tuh nanti bakal ada 3 di sini. Jadi kalau misal ditulis rumusnya, nanti rumusnya berubah jadi seperti ini.
31,1, ini 21,6, ini X1 ya, ini X1 ini harusnya kayak gini. Ini ditambah ini X2. X2 itu 25,8. Kemungkinan rumusnya bakal berubah seperti ini gitu. Nah, kita berhasil nih, tapi karena tadi kita ngelihat pakai satu variabel aja kita udah bisa memprediksi, kita nggak usah banyak-banyak aja ya, kita pakainya hanya satu prediktor saja gitu di sini. Jadi betanya kita cuma ada 2 beta di sini. Terus ini adalah fungsi y-hat kita. Terus setelah itu, ini kan datanya fit di data training kita gitu. Data yang kita observasi gitu. Terus gimana kalau misal ada data baru gitu kan. Nah, kita kan ada DF test. Data DF test ini adalah data yang belum masuk di perhitungan si beta tadi ya. Kita bisa ngecek apakah beta itu berhasil memprediksi data di luar dari data training kita gitu. Kayak gini kita bisa panggil yPredict, mana yPredict itu adalah df test length. Kita pakai fungsi apply lambda x, terus kita masukin x-nya gitu. Kita cek di sini, ini adalah hasil prediksinya. Beratnya segini. Beratnya 13, prediksinya 17. Beratnya 28, prediksinya 33. Oh, ini errornya cukup tinggi ya kalau yang di sini ya. Nah, gimana kita bisa quantify error yang ada di train sama yang ada di test gitu. Kita bisa hitung pakai mean absolute error. Coba kita cek ya. Untuk DF train, kita lakukan prediksi juga ya untuk DF train ya. DF train, kita lakukan seperti ini juga gitu. Ini 23, 29 ya di sini. Nah, berarti DF train itu kita punya yPredict, kita punya beratnya juga di sini. Untuk errornya kita bisa ini y asli dikurangi yPredict atau y-hat. Kita ambil value-nya. Kita bikin absolute. Jadi ini adalah absolute error ya. Nah, dari absolute error ini kita bisa ambil rata-ratanya atau mean-nya gitu. Nah, ini adalah mean absolute error kita di data training. Kita bisa lakukan hal yang sama di data test kita gitu. Buat ngecek seberapa besar sih error kita di test. Dan di test adalah 4 di sini. Kalau yang di train 3,8. Ini bedanya dikit ya, 3,8 ke 4. Ya artinya cukup bagus gitu. Kalau di machine learning, biasanya case kayak gini, dia nggak overfit. Nanti untuk penjelasan overfit, kita akan bahas di sesi berikutnya aja ya. Nah, terus gimana? Kita coba plot ya di sini. Kita coba plot ya untuk hasil prediksinya antara length. Kita bisa plot. Coba. Kita bisa pakai ini, import matplot. Coba kita cek ya. Import matplotlib. Nah, ini kita ambil dari sini, masukin ke sini. Kita bisa plt.plot, plt.scatter, di mana x sama y itu kita bisa tentuin. X-nya itu kita pakai df test, kita pakainya length ya. Untuk y, kita pakainya width ya. Nah, ini adalah plotnya kan. Nah, dari plot ini kita bisa tambahin garis regresinya. Garis regresinya itu kita pakainya yPredict ya tadi. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kita bisa pakai line kali ya. Coba kita hilangin di sini.
Nah, ya. Jadi ini adalah garis regresi kita di sini. Yang warna merah ini adalah garis regresi PLT legend, PLT show. Ini kita nggak perlu di sini karena nggak ada legendnya. Nah, di sini kita bisa tahu ini adalah garis regresinya tuh yang warna merah, dan yang warna biru itu adalah data point kita, gitu. Dimana X-nya itu adalah length dan Y-nya itu adalah width gitu di sini. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ini adalah salah satu contoh penerapan linear regresi untuk memprediksi berat kepiting, di mana prediktornya kita hanya punya satu prediktor, yaitu panjang dari kepiting tersebut gitu. Di sini kita tadi belajar banyak ya. Pertama kita belajar tentang korelasi tadi. Karena korelasi itu dia menentukan apakah dua variabel tersebut mempunyai korelasi yang tinggi atau rendah gitu. Kalau dirasa satu prediktor aja mempunyai korelasi yang tinggi terhadap respon variabel kita atau si Y atau Y, itu kita bisa pakai simple linear regression di mana kita hanya punya satu prediktor gitu. Tapi kalau misal ternyata korelasinya itu rendah semua, mungkin kita bisa combine beberapa prediktor, yaitu nanti jadi multiple linear regression gitu. Dan itu kita cuman mengubah sedikit codingan yang ada di sini gitu. Dan selain itu, kita juga belajar gimana kita bisa cari beta atau koefisien kita, slope dan intercept kita gitu. Dengan rumus yang kita derive tadi ya. Ini rumusnya kan. Dari rumus ini kita bisa calculate dengan mudah dengan NumPy. Kurang lebih seperti ini. Kita cari inverse dari X kuadrat di sini. X kuadrat yaitu X transpose dikali X gitu di sini. Terus kita kali dengan Y kali X di sini. Dimana rumus ini tuh itu adalah closed form solution dari kalkulus yang kita kerjakan di video sebelumnya gitu. Setelah kita tahu betanya, beta itu kan ada dua di sini, intercept sama slope-nya di sini. Kita bisa bikin formulanya, yaitu formula regresi. Itu seperti ini ya, yang di sini. Ketika kita udah tahu formulanya, kita bisa lakukan inferencing atau memprediksi berapa sih berat kepiting dari prediktor yang kita punya gitu. Misal panjangnya itu adalah 1,5 unit gitu. Dari 1,5 unit ini, dengan menggunakan rumus yang di atas ini, kita bisa mendapatkan angka 34,81, di mana hasil ini mirip dengan actual label kita gitu. Terus ketika kita udah punya satu function kayak gini, kita bisa melakukan prediksi dari semua data point, dan kita bisa melakukan hal yang sama di data train kita juga gitu di sini. Nah, dari situ kita bisa dapetin Y predict di sini, atau estimasi nilai Y dari fungsi linear regresi kita gitu. Nah, ketika kita punya nilai aslinya dan kita punya nilai prediksinya, kita bisa hitung errornya berapa. Kita bisa pakai mean absolute error di sini. Dimana ketika kita cek errornya di data train sama data test, itu mirip-mirip gitu. Dimana ini bagus gitu. Dan kita juga coba plot, dimana plotnya ini adalah plot data point kita. Data pointnya itu, X-nya itu adalah si panjang, dan Y-nya itu adalah beratnya gitu. Setelah kita plot dan kita compare sama garis regresi kita, itu banyak daerah yang mirip-mirip tuh di sini. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari plotnya ini, itu tuh dia nggak 100% akurat ya. Karena kalau misal dilihat datanya itu nggak linearly correlated atau korelasi secara linear di sini. Mungkin ini lebih cocoknya kita pakai polynomial regression. Tapi karena tujuan kita ini untuk belajar bagaimana kita bisa menggunakan linear regresi di Python, gimana kita bisa menghitung betanya, jadi nggak apa-apa ya kita dapat kayak gini. Kita jadikan hal ini untuk PR supaya nanti kita bisa improve modelnya secara terus-menerus ke depan gitu. Mantap nggak sih kayak gini? Mungkin itu saja latihan hands-on untuk linear regression ini. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan salam ngoding AI.